Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita umat Katolik, kepercayaan akan Santa Perawan Maria diangkat ke surga dapat kita peroleh karena kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa cela. Kita percaya bahwa Maria dibebaskan dari dosa berkat anugerah Allah, yaitu bahwa Maria karena tanpa dosa, maka ia tidak akan mengalami akibat-akibat dosa dan kematian. Kita percaya bahwa dengan kekuatan, ketaatan, dan kesetiaannya, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia ini diterima jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan di surga. Latar belakang kepercayaan kita bahwa Maria diangkat ke surga ialah karena Maria adalah Bunda Putra Allah Tunggal yang telah menaklukkan dosa dan maut dengan pengorbanan dan kematiannya di salib. Dalam hubungannya yang begitu erat antara Maria dan Yesus Kristus dalam penyelenggaraan karya penebusannya, maka Maria juga manusia pertama yang dapat ikut naik ke surga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas kali ini, bab 1 ayat 39 sampai 56, memuat cerita tentang 2 orang wanita yang kedua-duanya saling berbagi iman, harapan, dan kebahagiaan sebagai seorang perempuan yang mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Elisabet
sebagai orang berusia lanjut yang semula mandul, dan Maria seorang gadis bertunangan namun mengandung. Terungkaplah dalam cerita itu betapa agung kuasa Allah untuk mengadakan dan memelihara kehidupan. Allah berkuasa membangkitkan hidup dari rahim yang mandul, tetapi juga dari makam-makam orang yang sudah mati. Dan perjalanan jauh Maria dari Nazaret ke daerah pegunungan Yudea untuk mengunjungi Elisabet adalah juga gambaran kedatangan kerajaan Allah. Maria adalah model bagi kita semua, dan diangkatnya ke surga meyakinkan kita bahwa kita sungguh mempunyai harapan. Apa yang dialami Santa Perawan, si perawan putri Nazaret, pada akhir perjalanan hidupnya di dunia ini juga akan kita alami apabila kita tetap selalu setia dan taat seperti dia. Dengan diangkat ke surga, Maria menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah, jalan menuju surga, jalan yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Maria menunjukkan jalan itu kepada orang-orang yang tahu menganggap dirinya sebagai orang-orang kecil, sebagai anak-anak, sebagai orang miskin yang merasa membutuhkan belas kasihan Allah selalu. Maria, Ratu dunia ini, membuka dan menunjukkan kepada setiap orang, setiap pribadi, tetapi juga kepada semua bangsa, kekuatan kasih Allah. Yang dilakukan Allah ialah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta, meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria sungguh model bagi setiap orang yang ingin bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari raya Maria diangkat ke surga ini memberikan inspirasi makna perjumpaan dengan sesama. Perjumpaan Maria dan Elisabet adalah perjumpaan dua orang beriman. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Perjumpaan mereka menjadi kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Mereka berbagi rahmat dan kasih. Itulah perjumpaan atas dasar kasih Allah yang sejati. Kehidupan kita sehari-hari juga dipenuhi oleh perjumpaan dengan sesama kita, entah itu keluarga kita sendiri maupun orang lain yang berada di sekitar kita. Perjumpaan kita dengan sesama sebenarnya juga harus merupakan perjumpaan kasih. Kita membawa Kristus dalam diri kita. Ketika kita berjumpa dengan sesama kita, kasih Kristus dalam diri kita seharusnya memancar keluar. Orang yang kita jumpai pun dapat merasakan kasih Kristus yang sama. Keramahan sejati seorang beriman mengalir dari kebersamaannya dengan Kristus. Hubungan erat dengan Kristus akan tampil keluar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimanakah dengan kita? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan ucapan Paus Benediktus ke-16 ini. Dengan memandang Maria dalam kemuliaannya di surga, kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang definitif. Dan bila kita hidup sambil memperhatikan hal-hal abadi, hal-hal surgawi, maka pada suatu saat kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang sama, dan dunia kita akan menjadi makin indah. Bila demikian, kita jangan pernah kehilangan kejernihan hati dan damai kita, walaupun berada di tengah beribu-ribu kesukaran. Tanda berkilau-kilauan Santa Perawan yang diangkat ke surga akan bersinar cemerlang apabila bayangan-bayangan kesedihan, penderitaan, dan kekerasan nampak di dalam cakrawala hidup kita. Hendaklah kita
yakin bahwa dari atas Maria mengikuti tapak-tapak kaki kita dengan keprihatinan yang lembut, menyingkirkan kesuraman dalam saat-saat kegelapan dan kesedihan. Ia memberi kepastian dengan tangannya sebagai ibu kita. Marilah terus kita lanjutkan hidup kita di bawah bimbingan Maria. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putra, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.